Sekarang kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Udah mulai soal mekanika kuantum. Oke. Jadi suatu partikel di ruang 3 dimensi X, Y, Z, fungsi gelombangnya diberikan di situ. Itu konstanta normalisasi. Alpha itu parameter positif. Kemudian R itu jarak radial dari titik pusat. Jika nilai ekspektasi jarak radial itu B, beta, dan nilai ekspektasi kuadrat jarak radial adalah apa namanya? Gamma kuadrat, maka nilai beta kuadrat per gamma kuadrat sama dengan berapa? Petunjuk itu ada integral 0 sampai tak hingga dari x pangkat n, pangkat min x ya. Sama dengan dx itu sama dengan n faktorial. Nah, itu sama aja sebenarnya bentuk dari fungsi gamma. Oke, mari kita jawab. Nah, langkah pertama kita cari dulu konstanta normalisasi ya. C. Jadi normalisasi ya. Normalisasi fungsi gelombang dengan peluang total ya. Itu sama dengan 1. Jadi normalisasinya kalau kita itu kan fungsi gelombang ya. Jadi 1 peluang total itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga ya. Untuk semua R ya. Dari kalau ini peluang itu berarti psi conjugate R dikalikan psi R. Nah, integralkan keseluruhan volume ya. Karena ini simetri sudut ya. Cukup fungsi radial aja berarti kalikan 4pi R kuadrat dr. Oke, 1 sama dengan 4pi. Lalu karena ini fungsi gelombangnya real ya. Jadi psi conjugate sama aja psi. Nah, ini sama dengan C kuadrat ya. C kuadrat. Ya, anggap aja C-nya itu real ya. Jadi sini biar udah. Nggak harus real. Jadi C kuadratnya ini kemudian, nah itu integralnya dari 0 sampai tak hingga dari ini ya. E pangkat min 2R per A kalikan R kuadrat ya. Depannya ada R kuadrat. Kemudian ya itu kan E pangkat min R per A tapi karena dikuadratin ya. Jadi 2R per A dr. Ya dari sini kita bisa eh, kita bisa misalkan ya. Kita bisa permisalkan ya. Misalkan 2R per A itu sama dengan X. Sehingga dr sama dengan R sama dengan A per 2X ya. R sama dengan A per 2X. Dan dr sama dengan A per 2 dx. 1 sama dengan 4pi C kuadrat ya. R-nya batas X-nya juga dari 0 sampai tak hingga ya. Sama. Jadi ini R kuadrat ya. Kita peroleh A kuadrat per 4 dikalikan X kuadrat. Kemudian E pangkat min X. dr itu menjadi A per 2 dx. Nah ini dirapikan 1 sama dengan ada pi C kuadrat ya. Kalikan A pangkat 3 per 2 integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat 2 E pangkat min X dx. Nah, kalau kita lihat bentuk ini kan sama aja X kuadrat ya. Jadi, kalau nyocokin bentuk ini, N-nya kan sama dengan 2. Nah, ini sama dengan 2 faktorial. Sama dengan ini dikalikan 2 faktorial hasil integralnya. Nah, 2 faktorial itu 2, jadi ini sama dengan pi C kuadrat A pangkat 3.
Nah, dari situ diperoleh konstanta normalisasi ya. A sama C kuadrat ya. Itu sama dengan 1 pi A pangkat 3. Nah, ini adalah konstanta normalisasinya. Berikutnya baru kita hitung ekspektasi dari R dan R kuadrat ya. Nilai ekspektasi dari R. Jadi ekspektasi dari R itu sama kayak ini. Cuma sekarang kita tambahkan ini ya. Jadi di sini R. Oke, jadi ya sebenarnya sama ya. Cuma pangkatnya nanti nambah 1. Jadi sekarang R-nya jadi pangkat berapa ini? Pangkat 3 ya, bukan pangkat 2. Permisalannya sama. Jadi kita misalkan cara permisalannya sama. Misalkan seperti ini. Nah, maka bentuk ini kan akan menjadi mirip-mirip ya sama ini. Oh, ini bukan 1, ini rata-rata R. Jadi rata-rata R sama dengan bentuknya sama, mirip sama yang atas tadi ya. Ini aja sekarang di sini R-nya kan pangkat 3 ya. Berarti ini jadi pangkat 3, pangkat ini jadi per 8, ini pangkat 3. Oke, karena kita rapikan pada R, bracket R, atau rata-rata R ya. Itu kan menjadi berapa ini? Per 4 ya. Jadi pi C kuadrat seperempat pi C kuadrat kalikan A pangkat 4 dikalikan integral dari 0 sampai T hingga dari X pangkat 4 X pangkat 3. Oh, yang atas tadi X pangkat 2 ya. Pangkat min X dx. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya kan adalah 3 faktorial ya. Kita cocokkan bentuknya dengan yang diberikan. Berarti ini 3 faktorial. Ini 3 faktorial. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti 6. Kita peroleh ini adalah 6 dibagi 4 itu berapa? 3/2 pi C kuadrat ya. A pangkat 4. Nah, kita masukkan C kuadrat itu adalah pi 1 per pi A pangkat 3. Jadi ini hasilnya adalah 3/2 A. Itu adalah nilai ekspektasi atau nilai harap dari ini, dari A-nya. Dari R-nya. Oke. Berikutnya kita menghitung ini ya, nilai ekspektasi dari R kuadrat. Ya tidak jauh berbeda ya. Jadi sekarang tinggal ganti aja. Di sini jadi kuadrat. Nah, ini kuadrat. Berarti yang kita sisipkan di tengah ini adalah kuadrat. Lalu ini R-nya jadi pangkat 4. Kita misalkan yang sama. Permisalannya seperti ini. Kuadrat. 2R per A itu sebagai X ya. Jadi nanti ada R pangkat 4 itu di sini A-nya jadi pangkat 4. Lalu 2 pangkat 4 itu 16. Nah, berarti di sini nanti jadi 1/8 ya. Ini 1/8 pi C kuadrat kalikan A pangkat 5 dikalikan ini integral 0 sampai T hingga X pangkat. Ini X pangkat 4. Diganti ini juga pangkat 4. Nah, ini kan hasilnya ini belum diganti. Hasilnya adalah
1/8 pi C kuadrat A pangkat 5 dikalikan itu 4 faktorial ya jadinya, 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 4, 3, 2, 1 ya. Itu 4 kali 3, 6. 4 kali 3, 12. Kali 2 itu 24. Jadi 24/8. 24/8 itu berarti 3 pi C kuadrat A pangkat 5. Nah, ini hasilnya adalah C kuadrat tadi masukkan 1 per pi A pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 3A kuadrat. Nah, itu adalah ekspektasi atau nilai rata-rata dari R kuadrat ya. Ekspektasi dari R kuadrat. Sehingga yang ditanya apa? Yang ditanya di soal adalah nilai B kuadrat per gamma kuadrat ya. Nilai rasio beta kuadrat per gamma kuadrat. Jadi beta kuadrat per gamma kuadrat ya. Nah, beta itu apa? Beta itu kan harga ekspektasi dari R. Jadi ini dikuadratkan. Mana tadi ya? Nah, ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Lalu dibagi gamma kuadrat. Gamma kuadrat itu 3A kuadrat. Nah, dari sini ya sudah kita dapat ya bahwa B kuadrat per gamma kuadrat itu kalau yang atas kita kuadratkan hasilnya adalah 9/2, 9/4 dibagi 3 adalah 3/4. Jadi hasilnya beta kuadrat per gamma kuadrat adalah 3/4. Oke, itu untuk nomor 4. Ya. Sekarang kita sudah sampai di nomor terakhir ya. Akhirnya. Jadi nomor terakhir diberikan suatu fungsi distribusi Planck untuk frekuensi gelombang F suhu mutlak T. Dinyatakan sebagai berikut. Nah, H konstanta Planck, laju cahaya dalam vakum, K itu konstanta Boltzmann. Pada fungsi tersebut memiliki nilai ekstrim, frekuensinya adalah Fx. Untuk objek berupa matahari yang memiliki suhu efektif di permukaan sebesar 5800 Kelvin, maka nilai F ekstrimnya untuk matahari sama dengan berapa? Oke, untuk mencari nilai ekstrim, maka kita cari ya kondisi ya. Ketika fungsi tersebut memiliki nilai maksimum ya. Jadi BFT itu memiliki nilai ekstrim ya. Ya, berarti kita turunkan aja. Kita kan di sini apa? Diketahui T. T-nya itu 5800. Itu tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu adalah frekuensinya. Jadi kita turunkan relatif terhadap maksudnya kita turunkan parsial. Jadi turunan parsial dari do B per do F pada temperatur yang konstan. Nah, ini sama dengan 0. Kondisi ekstrimnya seperti ini. Kalau kita turunkan terhadap F ya, nah, 2H per C kuadrat ya. Ini kita nggak usah pedulikan aja, itu konstanta. Jadi bisa langsung kita coret ya nanti. Jadi intinya kita turunkan aja fungsi F-nya. F-nya itu adalah F pangkat 3 dibagi E pangkat atau biarkan dulu. Ini do per do F ya. Dari fungsi yang kita turunkan adalah F pangkat 3 dibagi dengan E pangkat HF per KT kurangi 1. Ini HF per KT.
HF PKT. Nah, ini harus sama dengan 0. Jadi kalau kita turunkan yang di dalam kurung itu ya, turunannya pakai aturan turunan pembagian ya, U per V ya. Jadi U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Jadi U-nya itu adalah F pangkat 3. Kalau diturunkan jadi 2 F kuadrat ya, dikalikan dengan E pangkat HF per KT min 1, kemudian dikurangi dengan F pangkat 3 tetap. Nah, turunan fungsi F eksponensial itu adalah ini ya. Kalau kita turunkan terhadap F, maka hasilnya adalah H per KT. H per KT dikalikan E pangkat HF per KT. Ini jadi E pangkat HF per KT pangkat kuadrat yang bawah. Oh, ini per, juga per, juga per. Nah, ini harus sama dengan 0. Dari sini, berarti yang pembilangnya yang harus sama dengan 0 ya. Kita peroleh bahwa ya ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Atau kita bisa coret F-nya ya. Jadi 2 kali, maaf, kita bagi kedua ruas dengan 1/, F kuadrat. Karena F-nya tidak 0 ya. Disah-sah saja. Jadi ini dikurangi HF per KT dikali E pangkat HF per KT sama dengan 0. Nah, ini persamaan tidak bisa diselesaikan secara analitik ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin tidak membawa kalkulator, cukup dijawab HF, F-nya memenuhi persamaan ini. Itu sudah cukup ya harusnya. Tapi kalau misalkan ya tertarik ya, berapa sih nilai X, apa F-nya sih ya? Butuh nilai eksaknya. Oh, ini maaf, ini 3 ya. F pangkat 3 itu diturunkan jadi 3F kuadrat ya. Maaf, maaf. Ini salah juga. Oke, untuk kalau kita ingin mencari nilainya, nilai F-nya, kalau disediakan kalkulator saintifik ya, itu bisa dicari. Caranya adalah kita misalkan HF per KT itu sebagai X. Nah, maka persamaan kita menjadi 3 kali E pangkat X kurangi 1 dikurangi X kalikan E pangkat X. Nah, ini kita bisa susun ulang menjadi X sama dengan 3 dikalikan E pangkat X dibagi E pangkat X itu 1 kurangi E pangkat min X. Nah, persamaan ini kita bisa selesaikan dengan kalkulator ya. Mencari nilai X-nya ya. Jadi langkah pertama ya, gunakan kalkulator saintifik ya. Kita tebak ya, tebak nilai awal X ya. Misalkan sama dengan 2. Oke. Lalu kita hitung ya. Kemudian hitung nilai dari 3 dikalikan 1 min E pangkat min X. Nah, ini sama dengan berapa? Jadi, tebakan awal kita 2. Ini 3 kali 1 min E pangkat min 2 ya. Ini sama dengan 2,594 ya kira-kira. Berikutnya, nah itu kan sama dengan answer ya. Ubah X ya menjadi answer ya, ANS. Kemudian
hitung terus ya nilai dari 3 kali E pangkat min ANS ya, berarti X-nya diganti ANS. Kalau pakai kalkulator saintifik, X-nya itu diganti ANS ya, atau N-nya kecil sama S-nya. Jadi ANS. Nah, ANS itu E pangkat, tadi kan E pangkat min X ya, ganti jadi E pangkat min ANS, answer. Lalu hitung terus nilai dari 3 kali 1 min E pangkat min ANS itu hingga diperoleh nilai yang konvergen. Artinya nilainya menuju ke satu titik ya. Ini coba aku hitung terus ya. Jadi E pangkat min-nya jumlah ANS. Nah, nanti lama-kelamaan kalau dipencet sama dengan terus-terusan, nilainya makin lama makin menuju ke satu nilai yang konstan ya. Kalau di kalkulator, itu bergantung resolusi atau berapa digit kalkulatornya. Nilai konvergen yang diperoleh ya. Nah, karena 3 kali 1 min E pangkat min X ya. Tadi itu sama dengan X ya. Jadi X sama dengan kira-kira 2,82139 ya, segini aja. Nah, dari X kita bisa memperoleh nilai F ya. Nilai dari F X. X tadi definisinya ini ya, HF per KT ya. F-nya itu adalah F ekstrim. Di X sama dengan ini. Nah, ya kita dapat ya bahwa F ekstrimnya itu sama dengan XKT per H. Konstanta Planck ya. Jadi kira-kira nilainya adalah kita masukkan ke kalkulator lagi ya. X-nya masukkan berapa? Kalikan K 25, kalikan T-nya, temperaturnya berapa? Di soal itu disebutkan 5800 dibagi H. Konstanta Planck ya. Yang tidak tereduksi ya. H doang ya, bukan H bar. Nah, kalau dihitung, diperoleh ini kira-kira 3,41 kali 10 pangkat 14 Hz. Jadi frekuensi ekstrimnya adalah segini. Oke. Itu kalau ingin mencari nilai kira-kira berapa? Pakai kalkulator bisa. Kalkulator saintifik ya, seperti Casio misalnya. Nah, jadi sudah selesai ya pembahasan soal kali ini. Yang bagian eh, fisika modern, fisika kuantum sudah semua. Sekaligus soal tingkat wilayah tahun 2022 sudah selesai semua ya. Semua sudah selesai dibahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.